Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel podcast Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Oke teman-teman semuanya, kita kedatangan tamu nih yang benar-benar spesial. Dan kebetulan beliau ini juga salah satu sesepuhnya Rizka, Masya Allah. Tua banget ya. Sesepuhnya. Silakan Mbak Uci mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri, seberapa tua di Rizka ya. Oke, halo, aku Uci. Gabung di Rizka itu tahun 2010. 2010 sampai 2016 lah. Terakhir aktif tuh 2016. Kesibukannya apa? Perlu ini sejauh apa nih? Boleh memperkenalkan diri? Oh iya boleh. Sekarang sibuk apa Mbak? Kan karena kita udah lama nih gak ketemu banget, ya kan? Karena PSBB ini. Sekarang sibuknya kerja dari rumah. Kebetulan aku kan digital marketing juga ya. Jadi kerjaannya memang sebenarnya fleksibel dan bisa mobile sih. Oh oke. Jadi gak ada bedanya WFH dan gak WFH. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, kedatangan Mbak Uci kesini itu kita mau ngobrolin sesuatu juga, yaitu tentang mengenal diri. Nah, seberapa jauh sih kita bisa mengenal diri kita? Karena kan kita tuh kan banyak banget orang-orang yang kayak masih bingung gitu loh. Ibaratnya kayak kita ketika kita dihadapkan dengan satu masalah atau satu hal gitu ya, kita kadang bingung menentukan harus menentukan ke arah mana gitu. Dan seringkali di ujungnya kita tuh ngerasa kayaknya aku salah nih ngambil langkah ini, atau kayak kita misalnya milih satu, kalau buat teman-teman yang ini ya, yang mau sekolah gitu atau misalkan mau kuliah, kadang kita juga masih bingung juga, banyak yang bingung, dan malah di pertengahan itu banyak yang baru nyadar kalau kayaknya gue salah jurusan deh, kayak gitu, atau masalah hal pekerjaan deh, kayaknya ini bukan aku banget deh. Soalnya pas dijalanin tuh kadang yang ngerasa kayak bosen, terus tiba-tiba tuh jadi kayaknya udah baru 2 bulan 3 bulan tuh ya udah keluar kayak gitu, karena ngerasa nggak nyaman kayak gitu. Dan mungkin entah itu akibat dari kita nggak bisa beradaptasi, atau mungkin karena emang kita salah dari penentuan pilihan awalnya, itu kan kita jadi masih bingung kayak gitu loh. Nah itu kira-kira itu aku banget kayaknya yang dam-dam sebutan dulu gitu. Dulu ya. Mungkin aku sharing bukan sebagai expert ya. Saya kalau expert mungkin yang harus ada di sini psikolog gitu. Jadi kayak bisa ngebahas dari sisi psikologisnya seperti apa. Tapi mungkin aku sharing dari sisi pengalaman gitu kan. Proses, kalau ngomongin soal proses mengenal diri itu sebenarnya gak ada jangka waktunya. Yang pertama, seumur hidup kita tuh akan terus melalui fase mengenal diri kita sendiri. Karena kan pepatahnya juga banyak yang bilang lebih gampang ngelihat kesalahan orang lain dibanding ngelihat kesalahan diri sendiri, gitu kan. Jadi memang lebih gampang ngelihat itu yang keluar. Ngelihat orang lain tuh mudah, tapi ngelihat diri kita tuh susah gitu. Lebih gampang menghibur orang lain dibanding menghibur diri sendiri. Lebih gampang tahu apa kesukaan orang lain dibanding kesukaan diri sendiri gitu. Dan sayangnya tuh kadang kita telat sadar. Meskipun gak ada kata terlambat ya, tapi kadang di beberapa fase tertentu kita ngerasa kok telat banget sih, gue umur segini gue gak tahu passion gue apa misalkan. Kok umur segini gue masih gini-gini aja ya, sedangkan teman gue udah sampai di sini, udah bisa kayak gini, udah bisa punya ini. Itu kan sering banget kejadian di kita. Makanya nggak tahu ya, sekarang jadi kayak tren gitu nggak sih Dam? Maksudnya kayak tren orang berlomba-lomba mencari kesehatan mentalnya, segala macam, self love, self healing, self love, semuanya tuh lagi memang banyak banget gitu. Insecure juga salah satunya. Insecure juga itu karena mungkin mulai banyak orang yang berani speak up. Kalau menurut aku ya, jadi tuh akhirnya orang-orang yang tadinya nggak sadar jadi sadar, ya kan, akhirnya jadi mau kenalan juga sama dirinya sendiri. Aku pribadi ngelewatin semua fase yang tadi kamu share ke aku gitu, kayak ganti-ganti kerjaan gitu, terus kok kayaknya pengen jadi pengusaha ya, tapi usaha apa gitu, tapi nggak ada modalnya, tapi akhirnya nyoba masuk sana sini gitu kan, sampai akhirnya baru bisa dibilang aku sendiri pun baru benar-benar menemukan dan kenalan sama diri sendiri tuh di tahun ini. Maksimumnya benar-benar gue bisa tahu gue sukanya ini, gue nggak suka ini, itu sekarang. Dan itu kenapa tuh? Kenapa bisa tahun ini?
proses sih. Jadi kan pasti teman-teman tuh ngalamin fase ditolak. Iya. Kan, ditolak, ada orang yang keberatan, nerima kritik gitu kan. Itu kan proses-proses nggak enak ya, yang akhirnya harusnya itu bikin kita punya banyak pertanyaan ke diri kita sendiri. Ada yang akhirnya jadi diabaikan pertanyaannya, ada yang akhirnya dicari jawabannya. Nah, aku mencari jawabannya gitu. Kok gue kayaknya salah terus ya, yang bener yang mana ya gitu. Sampai akhirnya tahu di tahun ini karena udah nyobain dulu. Oh, dari proses sebelumnya. Iya. Jadi ya jangan cuman mandek di pikiran doang juga ya. Jadi kayak mikir-mikir, overthinking terus kayak bengong-bengong doang, ya nggak selesai juga. Mendingan ya dieksekusi aja, dijalanin. Kalau misalkan hari ini lo ngerasa kayaknya passion gue dagang nih, ya jualan aja. Sampai lo tahu ternyata lo nggak nyaman gitu. Kayaknya passion gue nyanyi nih, ya nyanyi aja. Makanya ada Volaris di Rizka itu karena gue mikir gue bisa jadi penyanyi sebenarnya. Tapi gimana setelah dijalanin? Ternyata enggak. Ternyata gue cuma suka nyanyi di kamar mandi aja gitu. Gue enggak se-passion Mas Jalil yang benar-benar into nyiapin properti. Pokoknya jangan keserimpet sama statement kita harus mengejar passion. Kadang ada momen-momen tertentu di mana kita juga harus belajar mencintai apa yang lagi kita kerjakan. Sambil mencari passionnya ya. Karena kan pasti akan lebih menyenangkan mengerjakan sesuatu yang kita senangi gitu. Tapi sambil mencari ya harus ikhtiar untuk mencintai apa yang kita kerjakan juga sih. Itu. Jadi itu prosesnya aku mikir apa gue jadi penyanyi. Bahkan yang paling ekstrim pernah mikir gue mau jadi pembalap. Iya, pernah. Serius. Kayak capek nih. Itu kapan itu? Waktu Kenapa kuliah bisa terpikir sampai sejauh itu? Karena mungkin quarter life crisis. Yang sebenarnya itu nggak cuma di usia itu menurutku ya. Jadi kalau misalkan dari hasil ngobrol sama teman-teman, quarter life crisis itu bukan di umur 25 aja, tapi sampai lo diangkat umur 30 itu akan berproses terus. Iya, karena iya juga sih. Kan emang kita itu emang pasti akan selalu diuji ya selama kita hidup kan. Dan ketika kita menemukan satu titik di mana kita itu kayak ngerasa nggak sanggup, nah mungkin itu krisis kita gitu. Ngerasa bahwa itu tuh krisis, tapi ketika udah lewat ya udah, kita udah nggak ngelewatin krisis itu. Jadi cobain aja semuanya gitu. Terus kayak masuk desain, kerja di bidang desain. Semua orang bilang desain gue bagus. Terus kayak wah bagus nih lo passion. Ternyata gue nggak passion di desain gitu. Ternyata gue mager-mageran. Pokoknya even orang lain tuh ngerasa kakak ngedesain bagus. Iya, ngerasa karena kayak skillful gitu kan. Kayak wah Ci bagus nih gini kayaknya ya Uci mah emang passionnya di desain sih. Jadi desainnya oke segala macam. Awalnya jalanin gitu kayak emang iya ya, kerjain aja dulu gitu kan. Sampai akhirnya kita baru akan tahu kalau kita tuh beneran suka sama sesuatu sampai kita emang menemukan sesuatu yang emang bener-bener kita suka. Ayo, bingung nggak? Iya bingung juga sih. Maksudnya kan kadang kita tuh even kita suka gitu ya sama sesuatu hal, tapi kan kita pasti ada rasa bosen. Nah, di titik apa ketika kita itu bisa bilang oke, ini emang aku banget gitu. Even meskipun kita beda bosen gitu. Bosen, mager, jenuh itu beda ternyata. Setelah aku jalanin ya. Jadi gimana tuh Mbak? Ketika kamu suka sama sesuatu dan menemukan diri kamu, itu yang pertama kamu gak akan pernah ngerasa capek. Ngerjainnya tuh gak pernah capek. Dan seberat apapun ujiannya, sebesar apapun kegagalannya, kamu gak akan nyerah. Karena kamu kenal, karena kamu suka, karena kamu tahu gimana ya. Namanya misalkan aku sama Damdam nih. Aku kenal Damdam lebih dan kurangnya Damdam. Aku akan nyerah nggak sama Damdam? Enggak pasti. Karena aku tahu ketika kamu salah pun aku akan stay.
Iya. Aku tahu, aku kenal. Sama ketika kita kenal diri kita, ketika kita tahu apa yang kita lakukan, kita akan less judgment kepada diri kita sendiri sebenarnya. Oh, oke. Nah, terus gimana nih prosesnya sampai kita tuh maksudnya bisa menemukan bahwa diri kita itu siapa? Misal ya terkait include di dalamnya kelebihan dan kelemahan gitu kan. Apakah kita harus tes dulu? Tes misalnya kan sekarang banyak banget nih kayak tes-tes kepribadian kayak gitu, atau kita harus konsultasi ke psikolog, psikotes kayak gitu-gitu, atau kayak gimana tuh? Kalau buat tahap awal dan memang ada rezekinya atau misalkan mau iseng-iseng cari tahu nggak apa-apa, cobain aja gitu. Tapi di samping itu aku bikin rumus sendiri ya sampai aku akhirnya menemukan itu. Aku bilang kan kenali diri, kenali emosi, catat semua prosesnya sampai akhirnya kita tahu kita nyamannya di sini. Baik buruknya semuanya. Baik buruknya semuanya. Okay. Jadi kita tahu jangan percayakan orang lain untuk menemukan diri kita, karena cuma diri kita yang bisa menemukan diri kita sendiri. Oke. Tapi kita perlu nggak sih minta bantuan ke orang lain, kayak misalkan karena kita sendiri kan kadang nggak tahu ya sebenarnya terutama kelebihan ya, bagi orang-orang yang mungkin nggak pede atau ya ngerasa minder gitu-gitu kan biasanya itu agak sulit gitu untuk menemukan kelebihan diri gitu. Nah, bisa nggak sih kita menemukan itu lewat orang lain, misalnya oh ternyata kamu itu ternyata suka ini, tapi ternyata pas kita ngejalanin, ketika apa yang orang lain bilang tuh kadang iya tetap aja gitu, nggak nggak sesuai kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa. Justru fungsinya kita punya circle terdekat kita kan, mau itu buruk, mau itu baik, apapun yang mereka kasih tahu ke kita itu kan bisa jadi input. Cuma kan kadang yang bikin kita jatuh dan bingung itu karena kita memang belum kenal. Lewatin aja. Kalau aku bisa bilang sekarang, lewatin aja fase strugglingnya ya. Namanya dikritik orang tuh kan gak pernah menyenangkan ya. Iya. Tapi aku bisa bilang salah satu yang membesarkan aku sampai ada di fase sekarang itu juga kritikan-kritikan orang lain. Contohnya, dulu tuh aku pernah dan sampai sekarang membekas. Memang jadinya luka ya, karena teringatnya gak baik gitu ya. Aku itu sempat dibilang self-center. Kayak egois. Jadi tiap kali ngobrol sama orang, aku itu mendominasi obrolan dan selalu tentang aku gitu. Kayak kamu baru ngomong sedikit, aku ngomong. Kamu baru ngomong, aku potong. Dan aku terus itu. Tapi kan ternyata karena aku ditegur dengan cara yang tidak menyenangkan itu teringat terus di aku kan. Akhirnya aku belajar gitu. Nah, ternyata iya ya gitu. Oh, mungkin iya ya. Apa yang perlu gue kurangin gitu. Tapi kadang nggak semua orang menerima kritikan itu tuh dengan baik, Mbak. Maksudnya kayak ketika kita menerima kritikan atau kayak saran, nah itu tuh kita cenderung malah jadi ini nggak sih ngasih defense ke orang lain kayak gitu. Ada orang yang defense-nya kenceng banget, ada yang sebenarnya justru malah rapuh banget. Begitu dikasih saran langsung ambiar gitu. Langsung kayak aduh galau. Ada yang menolak dengan keras. Tapi aku termasuk yang menolak juga sebenarnya. Ketika dikasih kritikan masukan tuh reaksi pertama kalau misalkan dikritik kayak gitu kayak apaan sih, emang iya ya nggak suka. Tapi percaya ya, yang aku lewatin, semenolak apapun kita atau seambiar apapun kita, itu akan nyantol. Itu akan ada di kepala kita, akan terngiang-ngiang, entah itu kita sadar ataupun enggak. Apalagi bentuknya itu tidak menyenangkan ya. Iya. Maksudnya namanya dikritik kan gak menyenangkan. Kita akan mengolah emosi itu kan di dalam diri kita gitu. Nah itu pasti akan menjadi sesuatu yang sebenarnya secara nggak sadar akan teringat terus di kita. Sebenarnya. Nempel, pasti nempel. Coba aku tanya sama Damdam, kritik apa yang Damdam terima paling pedas? Apa ya? Yang gak sesuai dan Damdam tolak gitu. Waktu itu sih kayak pernah
Jadi waktu itu di kuliah, di tempat kuliah itu bikin satu desain gitu kan. Satu desain yang itu tuh desain aplikasi sih itu kayak. Nah UA-nya tuh kayak masih sederhana banget. Terus kayak dikritik, masa ini kayak gini sih gitu. Maksudnya desainnya tuh nggak banget gitu loh, yang kayak ini mah desain yang harusnya desain pemula kayak gitu. Maksudnya bukan yang ini kan levelnya kayak kan kita berbeda ya, maksudnya di kuliah gitu kan. Nah itu kayak masih teringat banget kayak gitu. Terus apalagi kalau dapat sentakan dari orang lain itu jadi numpuk kan. Misalnya kayak misalkan kalimat itu kan awalnya ditolak kan. Kasar, Itu kan dalam-dalam sebenarnya masa sih gue gini, nggak pengen mikirin tapi nempel kan. Terus nanti di kemudian hari ada kritikan yang sama, beda bahasa, tapi intinya sama aja gitu, sama-sama meragukan kapabilitas diri kita. Yang ini ke-trigger lagi kan. Iya. Pasti keinget lagi. Kadang kita juga kan suka kesinggung gak sih Mbak? Misalnya kita dapat satu kritikan dari orang lain, terus tiba-tiba ada orang yang nyinggung, tapi sebenarnya itu bukan ke kita, ke orang lain, tapi kita ngerasa kayak itu tuh buat kita gitu. Itu bagiannya gitu. Jadi memang kayak yang aku bilang, kayak milih jurusan banyak kan yang di drive sama orang tua atau sama kakak atau ikut-ikutan tren. Itu kan berarti kita nggak kenal sama diri kita, belum kenal. Akhirnya aku nggak bisa bilang buang waktu juga ya, tapi mungkin ketika kita lebih kenal diri kita akhirnya bisa melakukan negosiasi sama orang lain. Yang tadinya mungkin orang tua kita mau ya udah kamu bagusnya jadi dokter nih, tapi kita tahu kita sukanya art gitu. Makanya aku bilang kan, yang paling kenal diri kita itu diri kita sendiri. Even orang tua kita yang membesarkan kita, dan kadang kan orang tua ngerasa ibu tuh yang paling tahu kamu gitu. Kadang enggak juga gitu. Kita yang memiliki diri kita sendiri seutuhnya gitu. Bahkan orang tua kita pun pasti ada hal-hal yang kita nggak bagikan ke mereka, yang mereka sebenarnya nggak tahu juga gitu. Oh iya. Apalagi kalau kita udah beranjak usia dewasa ya. Maksudnya itu kan nggak semua hal tentang diri kita tuh bisa diceritain ke orang-orang. Sekalipun itu orang tua kita sendiri gitu. Nah terus gimana sih teknis atau proses kita dalam agar bisa kita mengenal diri kita? Hal-hal apa sih yang kira-kira ada tips nggak yang bisa dilakuin kayak gitu? Journaling. Nah itu gimana caranya Mbak? Bikin catatan kecil sih. Jadi kayak misalkan nih aku kan emang dasarnya nggak rapih ya, tapi sebenarnya di otak aku tuh merekam gitu. Kayak misalkan aku berproses dari kuliah desain. Setelah desain aku akhirnya kecemplung ke dunia digital gitu. Pertama kali jadi social media admin gitu. Aku jalanin, terus jangan pernah berhenti untuk nyoba hal baru. Jadi gimana ya, rasanya tuh beda. Jadi ketika aku nyobain ngedesain, aku seneng karena cari duitnya gampang. Semua orang butuh desain tuh. Kayak gue kalau gue orientasinya uang, gue kerjanya biasanya lebih cepat. Jadi kayak nggak punya duit nih gitu kan, lagi kuliah nggak punya duit. Ada yang mau bikin desain nggak? Ada nih, udah 300.000. Oke, kerjain cepat. Iya cepet karena orientasinya uang. Iya ini ya. Terus kayak ditawarin kerjaan, Ci mau gak jadi social media admin? Ngapain? Ngadmin brand gitu. Belum kayak sekarang nih, itu angkatan pertama banget. Oh boleh deh, ngadmin berapa, bayarnya segini. Oh ya udah gue jalanin. Nah tapi disitulah bedanya ketika kita memang udah kenal diri kita dan belum. Aku jalanin semuanya tapi itu ternyata gak happy. Jadi begitu disentil dikit aja nih, ditegur nih, misalkan kayak aku dapat kritikan, kok desainnya kayak gini sih, itu gue sebel banget. Gue akan merasa itu serangan buat diri gue. Kayak misalkan kerjaan dikomentarin gitu, atau stres dikit gue pasti nyerah. Beda ketika di tahun ini aku sadar bahwa passionku tuh bisnis sebenarnya. Dan sadar bahwa porsi gue itu bukan eksekutor tapi leader. Jadi tuh mulai berani untuk bernegosiasi. Daripada lo ngejadiin gue staff doang, gue lebih cocok untuk manage tim semuanya. Gue daripada lo jadiin gue social media admin doang, gue sebenarnya punya kemampuan yang bisa dielaborasi lebih dari ini. Ternyata bener, aku belajar otodidak semua akhirnya. Aku bahkan bisa diskusi sama tim finance tanpa aku belajar finance. Jadi rute, bahkan di beberapa kondisi aku yang ngasih tahu dia cara ngitungnya. Wow. Dan itu gue bisa nggak berhenti. Kalau udah disuruh bikin proyeksi bisnis,
itu gue bisa nggak berhenti. Dan tiap kali ada kritikan dari bos nih, Ci apaan nih datanya, gue nggak butuh yang ini, gue butuh data baru, itu gue nggak baper. Hah, yang mana? Ini gue kurang, ini nggak merepresentasikan apa-apa, gue butuhnya yang ini. Oh ya udah bentar ya, dan itu gue bisa cepat ngerjainnya. Dan itu gue seneng gitu. Jadi energinya tuh ada terus. Dan setiap ada kritikan, gue ngerasa itu sesuatu yang bikin gue bisa lebih berkembang lagi. Jadi kayak nerima itu tuh jadi kayak value sendiri ya. Iya. Oh ilmu baru nih, gue nggak tahu, kayak gue ngerasa kayak kayaknya ini kurang ini deh, gue cari referensi. Dan itu kayak mau, bahkan gue ditawarin kerjaan jadi social media admin 2 brand. Itu kalau dijadiin satu, pendapatannya tuh sekitar 7 juta. Side job doang, padahal ngerjainnya cuma by online, kirim email, kirim report, paling meeting seminggu 2 kali. Itu gue lepasin karena gue mau fokus di kerjaan bisnis ini yang gajinya sebenarnya ya sama aja kayak gitu. Padahal kan bisa jadi lebih banyak ya harusnya, atau malah lebih santai, itu nggak perlu ke kantor, nggak punya tanggung jawab, kayak ya cuma bikin konten, bikin desain dari rumah bisa di manage, tapi dilepasin gitu. Karena nggak passion. Iya, karena udah tahu nggak nyaman. Gue lebih memilih happy mengerjakan sesuatu karena hasilnya bisa optimal dan gue bisa berkarya, daripada gue cuma sekedar uang. Jadi uangnya minggir aja dulu deh gitu. Yang penting kita senang dulu ya sama apa yang kita kerjain. Akhirnya tuh setelah kenal, makanya setelah fase kenal, akhirnya bisa memutuskan kan. Oke. Gitu. Tipsnya ya dicatat dan dijalanin. Oke, berarti kalau untuk mencatat ini apa aja sih yang harus kita catat untuk bisa mengenal diri kita? Hal-hal apa aja sih yang perlu dicatat gitu? Apakah harus semua hal tentang aktivitas atau apa aja Mbak gitu? Mungkin segala hal yang melibatkan emosi ya. Oh, berarti lebih kepada emosi. Jadi kayak misalkan kamu ternyata misalkan nih udah kecemplung kuliah di jurusan yang kok kayaknya gue nggak seneng, yang kayak masuk kuliah tuh ogah-ogahan banget gitu. Ya udah, kamu cukup tandain bahwa kayaknya gue mesti mencari lagi deh apa yang gue suka. Lo tandain aja. Kalau memang punya jurnal sendiri, explore aja. Oh berarti gue nggak suka nih jurusan kimia yang berbau kimia ini. Dan jangan berhenti. Ya aku cuma pesan jangan berhenti itu bukan berarti kita harus terburu-buru. Makanya kan kalau di Islam juga kita disuruh silaturahmi, disuruh bergaul, disuruh keluar, disuruh ketemu orang gitu kan. Nah itu adalah proses kita mengenal diri. Nanti kan ketika kita bergerak nih, ketemu orang, terus misalkan kayak aku ketemu Damdam misalkan punya aktivitas weekend tuh melukis di Taman Suropati gitu kan, ngajakin aku misalkan, ya aku coba aja gitu. Oh seru nih kayaknya gitu. Terus kayak siapa tahu nyoba-nyoba ternyata suka. Nah itu kita bikin apa ya, pencatatan untuk diri kita sendiri lah. Gitu. Okay. Ternyata ini suka, ternyata ini nggak suka, ternyata nggak maksimal, atau kadang tuh nggak sadar sebenarnya. Kadang tuh nggak sadar, kita tuh nggak sadar kalau kita dan balik lagi ya, karena namanya kita hidup kan pasti butuh uang atau ada yang dikejar segala macam gitu ya. Itu tuh bikin nggak sadar gitu. Oh gitu, oke. Berarti emang itu tadi ya mungkin tips dari Mbak Uci gimana caranya proses dari kita mengenal diri kita. Dari tadi ada beberapa poin sih sebenarnya yang aku tangkap dari Mbak Uci. Yang pertama itu ya kita harus catat ya segala sesuatu, hal-hal yang berkaitan sama emosional kita. Terus yang kedua ya kita analisis. Nah setelah analisis baru kita jalanin kayak gitu. Dan yang keempat jangan pernah berhenti. Ya bergerak tapi jangan buru-buru. Ya jangan berhenti. Nah itu catatannya mungkin. Masya Allah Mbak Uci. Thank you banget. Ini makasih. Aku pertama kalinya loh di depan kamera sebenarnya, jadi kayak wow. Makasih Damdam. Makasih juga Mbak Uci udah bersedia untuk hadir di podcast Rizka pada kali ini. Semoga ilmu yang Mbak Uci sampaikan bisa bermanfaat buat kita dan buat teman-teman semuanya yang nonton. Dan saya selaku moderator, apa ya sebutannya ya? Moderator bener ya? Moderator ya.
moderator pada podcast Rizka kali ini. Mohon maaf kalau misal banyak banget hal-hal yang mungkin kita salah ya, atau ada kata-kata yang mungkin nggak berkenan kayak gitu, karena ya kita juga masih dalam proses pembelajaran dan kita masih terus mengenal diri ya sampai diambil saat yang baik-baiknya ini, aja. gitu. Iya, diambil yang baik-baik aja. Kalau yang nggak baik ya udah kita buang aja gitu. Oke, mungkin cukup sekian kali ya Mbak Uci. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka, muda gaul berkarya.